Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas materi mengenai bangun ruang. Adik-adik, sebelum kita masuk ke materi bangun ruang, apakah adik-adik tahu apa pengertian bangun ruang tersebut? Bangun ruang adalah bangun yang dibentuk oleh bangun datar yang mempunyai volume dan luas permukaan. Bangun ruang terdiri dari kubus, balok, tabung, limas, kerucut, dan bola. Tapi masih banyak lagi contoh lainnya. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan para pematerinya terlebih dahulu. Untuk bangun kubus akan dijelaskan oleh saya, Heru Khairuddin. Untuk bangun balok dan tabung akan dijelaskan oleh Irma Agustin. Dan untuk bangun limas dan kerucut akan dijelaskan oleh Muhammad Soleh Solehuddin. Dan terakhir, untuk bagian bangun bola dan penutup akan dijelaskan oleh Saudari Ulpani Fitri Utami. Nah, sekarang masuk pada bagian pertama, yaitu bangun kubus. Nah, apakah adik-adik tahu apakah kubus tersebut? Bagaimana pengertiannya? Di sini saya akan jelaskan. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Nah, ini ya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah sifat-sifat kubus. Coba perhatikan gambar kubus berikut. Kubus memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, kubus memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kedua, kubus memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan yang terakhir, kubus memiliki 8 titik sudut. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan selanjutnya, next. Pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk kubus? Iya. Seperti apa? Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang benda yang menyerupai kubus. Nah, ini apa adik-adik? Gak tahu. Ini adalah dadu dan rubik. Seperti kita lihat, dadu dan rubik mempunyai bangun menyerupai kubus. Nah, dan untuk selanjutnya kita masuk pada rumus kubus. Apakah kalian sebelumnya pernah mempelajari tentang rumus kubus? Nah, mari kita sekarang pelajari bagaimanakah rumus yang ada pada bangun kubus. Pertama adalah rumus volume. Volume pada kubus mempunyai rumus F sama dengan S pangkat 3, atau S di sini kita sebut sisi. Untuk rumus luas kubus kita ketahui L sama dengan 6 kali S kuadrat. Keterangannya di sini adalah V sebagai volume dan L sebagai luas. Baiklah, dan selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Siap untuk berlatih soal? Iya.
Di sini saya berikan contoh soal sebuah bangun ruang berbentuk kubus dengan panjang AB adalah 12 cm. Berapakah volumenya? Kita jawab. Seperti yang sudah kita bahas tadi, volume kubus adalah Pi sama dengan S pangkat 3. Kita ketahui sisinya adalah 12 cm. Maka 12 pangkat 3 atau 12 kali 12 kali 12 itu adalah sebagai volume. Kita menghasilkan 1728 cm kubik. Nah, sampai sini penjelasan kubus. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang balok. Berikutnya kita akan belajar mengenai balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan paling tidak 1 pasang diantaranya berukuran berbeda. Di sini ada sifat-sifat balok. Coba perhatikan gambar balok tersebut. Balok memiliki 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan satu lagi 6. Kemudian memiliki 12 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan memiliki 8 titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada elemen balok. Panjang adalah rusuk terpanjang dari alas balok. Lebar adalah rusuk terpendek dari sisi alas balok. Dan tinggi adalah rusuk yang tegak lurus terhadap panjang dan lebar balok. Pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk balok? Ya, benar. Di sini ada batu bata yang bentuknya seperti balok. Kali ini kita akan mempelajari mengenai rumus balok. Rumus luas balok yaitu L sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T tambah L dan kali T. Sedangkan untuk volume balok ialah P kali L dan kali T. L sebagai luas dan V sebagai volume. Oke, kita akan mencoba untuk mengerjakan soal mengenai balok. Diketahui panjang balok sama dengan 25 cm dan lebar 12 cm. Tingginya 15 cm. Pertanyaannya, carilah luas permukaan balok. Untuk menjawab pertanyaan di atas, baik, penyelesaiannya adalah kita coba untuk masukkan
soal di atas ke dalam persamaan luas permukaan balok, yaitu 2 dikali P kali L ditambah P dikali T ditambah L dikali T, sama dengan 2 dikali 25 dikali 12 ditambah 25 dikali 15 ditambah 12 dikali 15, sama dengan 2 dikali 300 ditambah 375 ditambah 180 cm². Dan hasilnya 2 dikali 855 cm², sama dengan 1710 cm². Jadi, luas permukaan balok adalah 1710 cm². Oke, lanjut ke bangun ruang yang lain. Kita kali ini akan belajar bangun ruang tabung. Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 2 buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Sifat-sifat tabung. Kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat tabung. Coba perhatikan gambar tabung berikut. Yang pertama, tabung memiliki 3 sisi dan 1 rusuk. Kemudian, kedua lingkaran disebut sebagai alas dan tutup tabung. Dan persegi panjang yang menyelimuti disebut sebagai selimut tabung. Pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk tabung? Ya, benar. Di sini ada termos serta toples yang berbentuk tabung. Kemudian ada kaleng susu. Bentuknya menyerupai bentuk tabung. Baik, kali ini kita akan mempelajari mengenai rumus tabung. Untuk mencari luas permukaan tabung, kita menggunakan rumus L sama dengan 2 dikali luas lingkaran ditambah luas selimut. Dan untuk mencari luas alas atau lingkaran, kita menggunakan rumus L sama dengan 2V kuadrat, serta luas selimutnya yaitu L sama dengan 2VR kuadrat dikali T. Dan untuk mencari volume yaitu V sama dengan VR kuadrat dikali T, atau 1/4 V D kuadrat dikali T. L di sini merupakan luas, V sebagai volume, dan R sebagai jari-jari. V di sini bernilai 22/7. Baik. Kali ini kita akan mulai berlatih contoh soal. Sudah siap? Diketahui, sebuah tabung memiliki diameter 7 cm, tingginya 4 cm. Hitunglah volume tabung, luas selimut tabung, dan luas alas tabung. Pertama, kita tentukan dulu volume tabungnya dengan memasukkan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya ke dalam soal tersebut. Volume sama dengan VR kuadrat dikali T. 22/7 dikali 7/2 pangkat 2 dikali 4. 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 dikali 4. Jadi, hasilnya itu 22 dikali 7, sama dengan 154 cm3. Berikutnya, untuk mencari luas selimut tabung, kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu 2VR dikali T, sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 7/2 dikali 4. Kita dapat mencoret bagian yang sama, yaitu 2, 7,
dan 2. Sama dengan 22 dikali 4. Hasilnya adalah 88 cm persegi. Untuk selanjutnya, mencari luas alas tabung, yaitu dengan menggunakan rumus VR kuadrat. Seperti kita ketahui, V di sini adalah 22/7 dikali 7/2 pangkat 2. 22/7 dikali 7/2 dikali 7/2 sama dengan 11 dikali 7/2. Hasilnya adalah 77/2 dan kita dapat menyederhanakan kembali menjadi 38,5 cm kuadrat. Oke, selanjutnya bangun ruang yang akan kita pelajari adalah limas. Limas adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk segitiga. Sifat-sifat limas. 1. Tinggi limas adalah garis tegak lurus dari puncak limas ke alas limas. 2. Unsur-unsur limas memiliki titik sudut, rusuk, dan bidang sisi. 3. Limas segitiga memiliki 4 titik sudut. 1, 2, 3, 4. 6 rusuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 4 sisi. Semua sisinya itu berbentuk segitiga. Yang keempat, limas segi 4 memiliki 8 rusuk, 5 titik sudut, dan 16 sudut. Dan 5 sisi, 4 sisi berbentuk segitiga, dan 1 sisi berbentuk segi 4. Pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk limas? Ini dia. Ini adalah benda yang berbentuk limas. Tugu pahlawan berbentuk limas. Dan yang kedua adalah piramid. Piramid merupakan contoh dari benda yang berbentuk limas. Sekarang kita masuk ke rumus limas. Luas permukaan L sama dengan luas alas ditambah luas selubung limas. Sedangkan volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Hitunglah volume sebuah limas yang memiliki alas berbentuk persegi yang panjangnya 10 cm dan tingginya 12 cm. Kita ketahui volume limas adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali 10 dikali 10 dikali tingginya 12 cm. Sama dengan 4 kali 100 sama dengan 400. Jadi volume limasnya adalah 400 cm kubik. Sekarang kita akan menjelaskan tentang kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa yang beralas lingkaran. Lihat alasnya. Alasnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada sifat-sifat kerucut. 1. Ia memiliki 2 sisi dan 1 rusuk. Kemudian yang kedua adalah sisi tegak kerucut tidak berupa segitiga, tapi berupa bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk kerucut?
Ya, topi ini berbentuk kerucut. Kemudian ada es krim. Es krim berbentuk kerucut. Kemudian ada rumus kerucut. Luas alas L sama dengan PR kuadrat. Kemudian ada luas selimutnya L sama dengan PRS. Volume sama dengan sepertiga PR kuadrat T. Dengan L adalah luas, R adalah jari-jari, P adalah 3,14 dan S-nya itu selimut. Yuk, kita masuk ke contoh soal. Kerucut mempunyai diameter 10 cm dan tingginya 12 cm. Mari kita hitung berapa volumenya dan luas selimutnya. Oke. Yuk kita jawab. Kita ketahui volume kerucut itu sepertiga PR kuadrat T. Sepertiga dikali Pi, R-nya itu adalah setengah dari diameter. Setengah dari 10 adalah 5. Karena ini R kuadrat, maka 5 kita kuadratkan. Dikali tinggi. Tingginya adalah 12 cm. Maka didapat sepertiga kali Pi dikali 25 dikali 12. 12 dibagi 3 adalah 4. Maka 25 dikali 4 dikali Pi itu sama saja dengan 100 dikali Pi. 100 dikali 3,14. 3,14 ini nilai dari Pi. Maka kita dapatkan volume dari kerucut itu adalah 314 cm persegi. Ulangi ya. Luas selimut kerucut itu rumusnya kan S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat. S kuadrat R setengah dari diameter. Setengah dari 10 adalah 5. Kemudian tingginya itu adalah 12 cm. Maka S kuadrat sama dengan 5 dikuadratkan sama dengan 25. Ditambah 12 dikali 12 sama dengan 144. Maka S kuadrat sama dengan 169. S sama dengan akar dari 169 adalah 13. Jadi luas selimutnya adalah 13. Oke, bangun ruang yang terakhir yang akan kita pelajari adalah bola. Iya, bola merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran, berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama, yaitu di sini. Kemudian kita akan bahas mengenai sifat-sifat bola. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, bola memiliki satu sisi berbentuk bidang lengkung atau disebut juga dengan selimut bola. Perhatikan dengan seksama pada bola tersebut. Nah, bagian yang tadi diselimuti disebut juga dengan selimut bola. Kemudian yang kedua, bola itu tidak memiliki rusuk. Dan yang ketiga, bola juga tidak memiliki titik sudut. Ya, untuk yang keempat, jarak dari dinding ke titik pusat bola disebut juga dengan jari-jari. Lihat. Ya, ini adalah pusat bola. Dan ini adalah dinding bola. Jarak dari dinding ke titik pusat bola disebut juga dengan jari-jari. Jadi jarak ini adalah jarak jari-jari. Kemudian yang kelima adalah jarak dari dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut juga diameter. Perhatikan kembali ayo pada gambar.
Ya, jadi yang disebut diameter adalah jarak dari dinding ke dinding dan melewati titik pusat, disebut juga dengan diameter. Jadi garis ini adalah garis diameter. Ya, kemudian pernahkah kalian melihat benda yang berbentuk bola? Iya. Apa itu? Itu adalah bola voli. Kemudian, ya, itu adalah sepak bola. Dan itu adalah jeruk. Dan satu lagi, itu adalah bola tenis. Ya, bola tenis. Jadi, keempat gambar tersebut adalah gambar yang berbentuk bola. Bola voli berbentuk bola, kemudian bola sepak juga berbentuk bola, jeruk berbentuk bola, dan bola tenis berbentuk bola. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa rumus bola. Ya, dalam bola terdapat rumus volume bola dan rumus luas permukaan bola. Untuk rumus volume bola akan didapat V sama dengan 4/3 pi dikali R pangkat 3. Sedangkan untuk rumus luas permukaan bola kita akan dapat L sama dengan 4 dikali luas lingkaran, di mana luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Jadi kita masukkan rumus luas lingkaran tersebut. Jadi akan didapatkan L sama dengan 4 dikali pi dikali R kuadrat. Dengan keterangan L adalah luas permukaan bola, kemudian V adalah volume bola, R jari-jari bola, dan terakhir itu adalah pi, yaitu suatu ketetapan di mana pi itu bernilai 22/7 atau 3,14. Oke, setelah kita mempelajari tentang bola, ayo kita coba untuk memecahkan soal yang berhubungan dengan materi yang sudah kita pelajari. Siap untuk mengerjakan soal? Baik, perhatikan soal berikut ini. Sebuah bola sepak mempunyai diameter 20 cm. Yang ditanyakan adalah hitunglah yang pertama, volume bola sepak. Yang kedua, luas permukaan bola sepak. Jawab. Untuk menyelesaikan masalah ini, terlebih dahulu kita tentukan jari-jari bola tersebut dengan cara berikut ini. Ya, kita tahu bahwa jari-jari adalah setengah dari diameter. Jadi kita tuliskan di sini jari-jari sama dengan setengah dikali diameter. Telah diketahui bahwa diameternya adalah 20 cm. Jadi kita masukkan angka 20 ini ke dalam rumus. Sehingga akan didapat setengah dikali 20 cm. Akan menghasilkan nilai sejumlah 10 cm. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Setelah mendapatkan jari-jari, yang dipertanyakan adalah volume bola sepak untuk nomor yang pertama. Jadi, kita masukkan rumus volume bola yang telah kita pelajari pada slide sebelumnya. Rumus volume bola adalah V sama dengan 4/3 pi dikali R pangkat 3. Telah kita ketahui bahwa R adalah 10 cm. Jadi kita masukkan kembali angka R ini ke dalam rumus. Akan didapat sebesar 4/3 dikali pi dikali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 adalah 10 dikali 10 dikali 10, sehingga akan didapatkan 1000. Jadi akan dituliskan kembali 4/3 dikali pi dikali 1000. Akan dihasilkan 4000/3 dikali pi. Kemudian akan didapat 4000/3 dikali 3,14. Mengapa 3,14? Karena nilai ketetapan pi adalah 22/7 atau 3,14. Setelah itu kita kalikan.
sehingga akan didapat hasil yaitu 4,18 cm kubik. Jadi volume bola sepak itu adalah 4,18 cm kubik. Ya, soal pertama telah kita selesaikan. Mari kita selesaikan kembali soal nomor 2. Yang ditanyakan adalah rumus luas permukaan bola. Kita masukkan kembali rumus yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu L sama dengan 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Setelah kita ketahui lagi bahwa R adalah 10 cm, kita masukkan kembali ya. Iya, sehingga akan didapat 4 dikali Pi dikali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 10 dikali 10. Akan didapat hasil 400 karena 4 dikali 100. Sehingga akan didapatkan hasil 400. Kemudian Pi tetap ditulis dikali Pi. Kita ubah Pi-nya kembali menjadi 3,14. Ya, sehingga akan didapat 400 dikali 3,14. Dan hasil akhirnya yaitu 1256 cm persegi. Jadi luas permukaan bola sepak adalah 1256 cm persegi. Ya, soal mengenai bola telah kita selesaikan. Baik, sekian materi bangun ruang yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih dan teruslah belajar. Semoga bisa mencapai apa yang dicita-citakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.